Om Swastiastu. Di sini perkenalkan, nama saya Idewa Agung Ditya Kanya Prabawa dengan NIM 2203020058. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kejahatan siber yang merupakan pelanggaran kode etik profesional sistem informasi. Baik. Oke. Yang pertama, pendahuluan. Nah, pendahuluannya yaitu kejahatan siber atau cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital saat ini, kejahatan siber semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi, tindakan ini tidak hanya merugikan individu dan organisasi serta finansial, tetapi juga melanggar kode etik profesional di bidang sistem informasi. Laporan ini akan membahas berbagai bentuk kejahatan siber yang melanggar kode etik profesional sistem informasi serta implikasi dari pelanggaran tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu bagaimana bentuk-bentuk kejahatan siber yang umum terjadi dapat melanggar kode etik profesional di bidang sistem informasi. Yang kedua itu apa saja implikasi pelanggaran kode etik profesional sistem informasi yang disebabkan oleh kejahatan siber terhadap individu dan organisasi. Yang ketiga, langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh para profesional sistem informasi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan siber serta memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesional. Oke, melanjutkan dari pembahasan tersebut, yang pertama itu ada bentuk-bentuk kejahatan siber yang melanggar kode etik profesional sistem informasi. Nah, kejahatan siber mencakup aktivitas ilegal yang memanfaatkan teknologi seperti peretasan, phishing, malware, spionase siber, dan penipuan identitas. Peretasan melibatkan akses tidak sah untuk mencuri data atau merusak sistem. Phishing adalah penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Malware merusak atau mengganggu sistem komputer. Spionase siber mencuri informasi rahasia untuk tujuan politik atau ekonomi. Penipuan identitas menggunakan informasi pribadi tanpa izin untuk tujuan kriminal. Oke, yang kedua dari pembahasan yaitu implikasi pelanggaran kode etik profesional sistem informasi. Nah, pelanggaran kode etik profesional akibat kejahatan siber berdampak serius. Kehilangan kepercayaan publik merusak reputasi dan kredibilitas profesional serta organisasi. Kerugian finansial besar karena biaya pemulihan dan penanganan pencurian data. Dampak reputasi signifikan, menyebabkan hilangnya pelanggan dan mitra bisnis. Pelanggaran ini juga dapat mengakibatkan tindakan hukum, termasuk denda dan hukuman penjara. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber. Nah, para profesional sistem informasi dapat mencegah kejahatan siber dengan beberapa langkah penting. Mereka harus memberikan pendidikan berkelanjutan tentang keamanan siber dan kode etik, serta menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Organisasi perlu mematuhi standar dan regulasi keamanan
informasi, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas internasional untuk berbagai informasi dan strategi mitigasi. Langkah-langkah ini membantu melindungi data dan sistem serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri teknologi. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu kejahatan siber merupakan ancaman serius yang tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga melanggar kode etik profesional dalam sistem informasi. Bentuk-bentuk kejahatan seperti peretasan, phishing, malware, spionasi, siber, dan penipuan identitas secara langsung melanggar prinsip-prinsip privasi, kejujuran, tanggung jawab, keamanan, dan integritas yang dijunjung tinggi dalam kode etik. Implikasi pelanggaran ini mencakup kehilangan kepercayaan publik, kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan potensi tindakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi para profesional sistem informasi untuk memahami kejahatan siber, dampaknya, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menjaga kepatuhan terhadap kode etik profesional. Kemudian ada saran. Nah, sarannya dari saya itu semua pemangku kepentingan perlu dilatih tentang ancaman siber dan kode etik profesional untuk menciptakan budaya keamanan, implementasi teknologi keamanan, multakhir, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti ISO 27001 dan GDPR penting. Kerjasama antara organisasi, pemerintah, dan komunitas internasional dalam berbagi informasi dan penegakan hukum diperlukan. Audit keamanan rutin, protokol respon insiden, dan pelatihan berkala diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data, serta menjaga kepatuhan terhadap kode etik profesional. Baik, sekian presentasi laporan dari saya. Jika ada salah kata, maupun itu disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.